pria hajar dan cekik pacar, kini ditangkap polisi usai ngadu ke Cak Ji. Anggota tim Jatanras Polda Jatim berhasil menangkap duda berinisial MBE, 42, pelaku penganiaya janda yang dikencani setelah kenal melalui TikTok, dan viral seusai mengadu dalam kondisi wajah babak belur di podcast Cak Ji alias Armuji Wakil Wali Kota Surabaya. Informasinya, pelaku MBE berhasil ditangkap penyidik unit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim di kawasan Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Rabu, 22 April 2026, sore. Pantauan tribunjatim.com sekitar pukul 21.30 WIB, Kamis, 23 April 2026, anggota unit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, membawa MBE ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk diinterogasi. Pelaku MBE bertubuh tinggi dan berkacamata. Ia memakai jaket sweater warna hitam, dan bercelana jeans warna biru. Kondisi kedua tangannya diborgol ke belakang. Sepanjang digelandang menyusuri halaman gedung tersebut, pelaku tampak menundukkan kepala dan memilih bungkam 1000 bahasa. Menurut Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Muhammad Fauzi, pelaku selama ini kabur ke Bali untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Karena pelaku menyadari kasus penganiayaan terhadap korban HR warga Banyu Urip, Sawahan, Surabaya, yang berstatus orang tua tunggal dengan 3 anak itu, sudah dilaporkan ke Polda Jatim. Nah, selama buron di tempat persembunyian, pelaku bekerja sebagai tukang pencuci mobil di sebuah gerai jasa pencucian mobil kawasan Ubung Kaja tersebut. Fauzi dan personelnya melakukan penjemputan paksa untuk dilakukan penangkapan karena pelaku sudah mangkir sebanyak 2 kali proses pemanggilan penyidik Polda Jatim. Enggak melawan dia, saat kami lakukan upaya paksa. Di Bali dia kabur, kemarin kami lakukan pemanggilan gak datang 1-2 kali. Dia di sana kerja di cucian mobil sembari sembunyi-sembunyi, ujarnya di Mapolda Jatim. Fauzi mengatakan, persangkaan pasal yang dikenakan terhadap pelaku adalah UU No 1 Tahun 2023, sesuai pasal 466 tentang penganiayaan, ancaman pidana penjara 2,6 tahun atau denda kategori 3, maksimal 50 juta rupiah. Kemudian, pasal 521 tentang pengerusakan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 1,6 tahun atau denda kategori 3, maksimal 50 juta rupiah. Pasal 466 dan pasal 521 pengerusakan, karena HP korban juga dibawa. Soal dugaan aksi pemerasan, soal ini kami masih dalami lagi, jelasnya. Selain itu, Fauzi juga berencana memeriksakan kondisi kejiwaan pelaku. Karena terdapat temuan informasi bahwa pelaku pernah memiliki riwayat menjalani sesi konsultasi dengan psikolog beberapa tahun sebelumnya. Ada keterangan pernah konsultasi pada psikiater. Nanti kami dalami. Untuk mendatangkan ke psikiater, kondisi dia bagaimana? Belum tentu memiliki kecenderungan gangguan kejiwaan. Indikasi mungkin temperamen, katanya. Mengenai modus operandi pelaku menggaet korban, Fauzi menerangkan, pelaku cuma berusaha mengenal dan menjalin komunikasi dengan korban melalui sosial media seperti Facebook dan TikTok. Modusnya dia kenalan lewat FB dan medsos lainnya, TikTok, ungkapnya. Saat disinggung mengenai jumlah korban yang diduga dianiaya pelaku, Fauzi mengungkapkan, pelaku diduga pernah melakukan penganiayaan serupa terhadap pasangan perempuannya yang lain 3 tahun lalu. Keterangan penyidik, perempuan yang dianiaya bukan cuma korban sekarang. 3 tahun lalu juga pernah ada korban. Lebih dari 1 korban. Pelaku bukan residivis, pungkasnya. Sebelumnya, pada Selasa, 14 April 2026. Akun TikTok Cak Ji mengunggah wawancara bersama korban HR yang mengadu ke Cak Ji alias Armuji karena menjadi korban penganiayaan oleh sosok MB pacar yang baru dikenalnya melalui TikTok.